Jenenge orang Tagus. Tagus. Ih, LTH ini gue jenenge. Hah? Rasa. Ini jumlah wae. Nggih. Oh, iya. Ah, betul. Betul. Jadi kan nge-zoom. Heeh. Aku kan lagi. Oh, oh, nggak. Tunggu lagi. Heeh. Cuma apa tak mau? Kurang lebih gitu sebenarnya. Gimana kapan? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apakah bisa didengar Bapak Ibu? Bisa. Halo, Bisa. kita mulai pada sesi bimbingan teknis penggunaan aplikasi Monefku 3.0 untuk tahun anggaran 2026 pada hari ini Senin 30 Maret 2026. Sebelum acara kita mulai, agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan kelancaran dan dicatatkan sebagai amal ibadah, marilah kita berdoa di tempat duduk masing-masing. Berdoa disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi dan fintech penggunaan aplikasi Monef pada pagi hari ini.
Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan ini masih dalam suasana Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu kami ucapkan salam selamat Hari Raya Idul Fitri, dan sebelum acara kita mulai agar kita semangat nih Bapak Ibu di pagi hari ini karena kita habis liburan panjang, mungkin Bapak Ibu masih belum move on. Kita sampaikan pantun untuk Bapak Ibu. Mohon izin ke pelabuhan membeli dari cakapnya ada tak lupa beli ikan patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kata Pak Wabub tadi di apel kosong-kosong gitu nih Bapak Ibu. Jadi nanti acara sosialisasi ini kita tidak perlu berlama-lama karena memang monef ini sudah kita lakukan, hanya ada sedikit beberapa perubahan nanti. Namun demikian nanti setelah pembukaan ini akan disampaikan secara detail oleh rekan kami Mas Hari untuk Bapak Ibu bisa mempraktekkan aplikasinya. Mendasar pada Undang-Undang 2025 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan, juga tentang Permendagri 86 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan, perencanaan, kemudian juga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 2018 tentang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga Bupati dalam hal ini melakukan pengendalian evaluasi terhadap RKPD setiap triwulannya. Kemudian pengendalian evaluasi pelaksanaan tersebut sesuai dengan tugas pokok fungsinya dilakukan oleh Bapelida selaku OPD yang mengampu tentang pemantauan evaluasi pelaporan dan fungsi tentang fungsi penunjang perencanaan riset dan inovasi. Kemudian Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan pengendalian, untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian tersebut, kami Bapelida sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu sudah menggunakan aplikasi e-monef, dan untuk tahun ini ada sedikit beberapa perubahan agar lebih memudahkan Bapak Ibu, lebih informatif, lebih mudah dibaca. Kemudian secara detailnya nanti akan disampaikan lebih rinci. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, memang di tengah-tengah efisiensi dimanapun di semua kabupaten kota terkena dampak efisiensi, maka inovasi kami harapkan dari Bapak Ibu OPD selalu kami, karena inovasi ini Bapak Ibu menjadi indikator baik di semua pelaporan kita, baik itu di pelaporan intensif untuk meraih dana, karena kita keterbatasan APBD, sehingga diperlukan adanya kreatif kita, inovasi kita, agar kita bisa memperoleh dana di luar APBD, misalnya dari EF, kemudian intensif, kreatif, financing, ya itu semuanya mempersyaratkan adanya beberapa inovasi, dan inovasi tersebut tidak harus dengan inovasi secara digital, tapi bisa bagaimana mempermudah pelaksanaan petugasan Bapak Ibu. Karena setiap laporan yang kita diminta, setiap laporan itu pasti ditanyakan adanya inovasi. Terlepas kemarin termasuk juga di pelaporan program strategis nasional, meskipun itu programnya pusat seperti MPG, kemudian sekolah rakyat, itu pun kita diminta untuk melakukan inovasi. Jadi monggo Bapak Ibu untuk bisa sedapat mungkin untuk berinovasi, untuk sebagai strategi kita keterbatasan anggaran. Ini untuk selanjutnya, next.
Dari siapa? Ini nanti ada beberapa perubahan Bapak Ibu ya, tentang Monet versi 20 dan versi 30 nanti, namun demikian Bapak Ibu, karena ini masih dalam proses hosting di Kominfo, kalau rekomendasi untuk Monet 3 ini sudah mendapat rekomendasi, namun masih dalam proses hosting di Kominfo. Jadi nanti Bapak Ibu ini menggunakan Monet yang OICAT. Kemudian ada beberapa perubahan nanti di Monefku terkait dengan penataan menu, baik itu di dashboard, kemudian sesi, kemudian Rensta, Renja, rencana, Monef, dan laporan. Mas Hari, kemudian untuk yang di dashboard, semula bahwa Monef itu menampilkan capaian perangkat daerah lingkup Paslon Propos berupa 3 tabel saja, seperti tabel fisik, keuangan, dan capaian fisik serta keuangan. Namun nanti di Monefku yang ketiga ini lebih informatif karena lebih bermanfaat untuk pengendalian, karena sejatinya pengendalian itu dilakukan di OPD masing-masing secara berjenjang, mulai dari S14 jika masih ada, atau Katim, kemudian kepada kepala OPD, kemudian OPD kepada bupati. Jadi diharapkan nanti dengan Monef ini semuanya nanti secara berjenjang bisa mengamati, bisa digunakan sebagai alat untuk pengendalian. Di samping dashboard nanti ada sesi Bapak Ibu, ketika dulu di Monef yang lama itu sesinya itu default, tapi untuk yang nanti yang baru ini sesinya bisa kita sesuaikan seperti apa yang kita butuhkan, atau kita mau memanggil itu yang murni atau perubahan atau yang pergeseran, bisa kita pilih menunya. Kemudian ada menu baru di Renstra, meskipun ini masih under construction ya Bapak Ibu, ini belum jadi nanti Bapak Ibu bisa menampilkan, akan bisa melihat ibu dan program yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra selama 5 tahun. Diharapkan nanti untuk agar kepala OPD sebenarnya akan lebih aware dari IKU-nya masing-masing, karena selama ini agak ini IKU itu masih agak sedikit dikesampingkan. Jadi nanti karena ini dimanapun, karena nanti juga ditanyakan saat kita rakor dari provinsi, IKU ini akan menjadi indikator ketercapaian program masing-masing di OPD Bapak Ibu. Kemudian menu yang baru juga nanti di Renja Bapak Ibu, menu Renja ini digunakan untuk melengkapi profil program, kegiatan, subkegiatan nanti akan bisa terlihat secara detail di menu ini. Kemudian bisa Bapak Ibu bisa input indikator, kemudian lebih informatif ketika Bapak Ibu akan terlihat Bapak Ibu sudah menginput atau belum, kemudian apa yang belum diinput nanti akan terlihat. Jadi ini akan lebih informatif daripada yang Monef yang versi kemarin. Kemudian juga ada di rencana IKU dan IKP itu juga masih dalam proses Bapak Ibu. Jadi nanti digunakan untuk menginput rencana pencapaian IKU dan IKP di Bapak Ibu semuanya. Kemudian rencana keluaran ini sudah seperti tahun kemarin sudah ada, ini cuma yang baru di rencana IKU dan IKP. Kemudian rencana keluaran subkegiatan setiap bulannya sejak Januari sampai Desember. Kemudian ROPK fisik itu untuk ini seperti biasa untuk menginput ROPK. Ini ya hanya lebih terlihat lebih informatif. Jadi nanti secara menu detailnya akan Bapak Ibu bisa dicoba. Kemudian
juga anggaran kas yang ini nanti diupload oleh admin di Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu admin kemarin yang sudah input anggaran kas di SIPD nanti bisa diupload di Monef. Kemudian selain itu juga Monef Rensa dan Renja nanti di menu Monef itu untuk melakukan input realisasi capaian sasaran perangkat daerah, kemudian digunakan untuk input realisasi fisik keluaran permasalahan dan tindak lanjut yang sebelumnya harus mengunjungi masing-masing halaman. Jadi nanti akan terlihat langsung gitu. Jadi tidak harus bolak-balik ke halaman. Kemudian menu laporan. Laporan ini dengan basis data bulanan, jadi dari laporan rencana aksi, kemudian laporan APBD bulanan, lampiran rapat, kemudian IKU dan IKP terhadap targetnya nanti juga bisa menginput, kemudian laporan evaluasi terhadap hasil renja sesuai dengan Permendagri 86/2020. Itu beberapa perubahan atau tambahan di Monefku. Bapak Ibu nanti secara rinci kami harapkan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti. Kemudian harapan kami dengan Monef 3 ini lebih mudah, lebih informatif, bisa digunakan. Dan nanti ketika apabila Ibu Bapak Ibu sudah mencoba, ketika ada permasalahan atau misalnya ada yang kekurangan terhadap Monef 3 ini, Ibu dapat memberikan saran, masukan. Nanti akan di-share linknya oleh Mbak P. Saran masukan monggo Bapak Ibu sampaikan untuk perbaikan aplikasi Monef ini. Oke, saya kira itu pengantar dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat mengikuti sosialisasi dan fintech. Semoga berjalan dengan lancar. Kami akhiri, kami mohon maaf apabila kami menyampaikan terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri, bila dicapai walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya disampaikan monggo Mas Hari untuk aplikasi Monef. Terima kasih. Suara terdengar atau belum gitu? Halo, tes, tes. Suara saya sudah terdengar dengan baik belum ya, Bapak Ibu? Sampun, Mas. Oke, turun. Terdengar, Mas. Oke. Oke, Bapak Ibu, oh, buku pedoman yang untuk Monefku 3.0 sudah kami bagikan juga, kami lampirkan dalam surat undangan. Apabila ada yang belum mendapatkan, bisa mengakses tautan. Saya jadikan satu semua. Jadi materi, buku pedoman, kemudian daftar hadir beserta link sertifikat serta eh, form masukan untuk Monefku 3.0. Pertama, Bapak Ibu perlu memasukkan URL monef.oicat.site, kemudian akan muncul tampilan seperti yang tertampil di layar Bapak Ibu. Sudah muncul gitu? Sudah tertampil, kemudian eh, dimasukkan username beserta password Monefku 2.0 atau Monefku yang lama sudah saya eksporkan ke Monefku yang baru. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan username dan password lama Bapak Ibu semua.
Nah, ini yang tertampil di layar Bapak Ibu semua, panel admin. Jadi nanti ada sedikit perbedaan dengan panel user. Kalau user nanti langsung masuk ke masing-masing perangkat daerah. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, kami ambilkan contoh Babrida. Jadi nanti tampilan di user Bapak Ibu akan langsung tertampil seperti ini. Di dashboard ini akan memunculkan dua grafik, grafik realisasi keuangan beserta targetnya, serta realisasi fisik beserta targetnya. Nah, kemarin untuk Babrida sudah kami lakukan debugging istilahnya atau mencari celah-celah aplikasinya, sehingga realisasi fisiknya sudah ada pergerakan ROPK-nya, targetnya sudah muncul. Kemudian di bawah dua grafik tersebut ada tabel program kegiatan subkegiatan, kemudian pagunya beserta realisasi eh status kinerja, keluaran, keuangan serta fisiknya. Ini data ada drop down bulannya bisa dipilih di pojok kiri atas, data sampai dengan bulan apa seperti itu. Untuk dashboard seperti itu, kemudian untuk pemilihan sesi aktif ada dua sesi yang sudah kami buat, sesi murni sama pergeseran satu. Tapi tadi pagi informasinya dari BKD sudah ada tiga pergeseran, nanti kami tambahkan dua pergeseran lainnya. Ini untuk melihat data, eh, mungkin Bapak Ibu pengen melihat data sebelumnya, data angkasnya atau data realisasi fisiknya di pergeseran satu, di murni, seperti itu. Tinggal mengganti sesinya. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Bu Kapit, menu Renstra masih under construction, masih belum final. Kita lanjut ke menu Renja. Menu Renja ini sebenarnya menu di Monevku lama itu menjadi menjadi satu menu input rencana subkegiatan. Setelah diklik Renja, nanti akan memunculkan daftar program kegiatan subkegiatan beserta pagu. Bapak Ibu perlu mengklik indikator untuk menuju detailnya. Misal contohnya subkegiatan koordinasi. Nah, ini kemarin sudah saya isikan yang subkegiatan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten kota, sehingga tampilannya sudah muncul. Kalau belum pernah dibuka atau belum pernah diisikan keluarannya, dia akan eh, kosong. Terus ada tombol tambah di pojok kanan tabel ini di atas tombol aksi. Coba kita coba yang belum ada misalnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengklik tambah keluaran Kemendagri ini. Untuk nama keluaran dan satuan sudah kami berikan referensi berdasarkan Kepmen yang berlaku, yang terbaru. Bapak Ibu tinggal mengisikan targetnya saja, jumlahnya berapa. Kemudian klik simpan. Misal saya isikan satu orang yang akan diberangkatkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Klik simpan. Setelah klik simpan akan muncul tabel berikutnya untuk keluaran real. Nah, keluaran real ini misal bisa diisikan untuk eh, memberikan penjelasan keluaran Kemendagrinya. Tadi kan bahasanya masih sangat umum pendidikan dan eh, jumlah pegawai berdasarkan tugas fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Satu orang misal, jangan satu orang ya, misal dua orang. Dua orang
Kemudian keluaran realnya misal pelatihan media sosial yang sedang gencar sosial. Targetnya 1 orang. Kemudian bisa ditambahkan 1 lagi, misal pelatihan analis data, misal. Targetnya 1 orang. Sehingga dengan informasi keluaran real dapat menjelaskan um, keluaran Kemendagri itu 2 orang akan dilaksanakan pelatihan apa saja di OPD tersebut. Contohnya seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Ini saya delete dulu. Oke. Kemudian selesai untuk input range. Jadi mungkin eh, utamanya di menu range ini adalah menginput profil subkegiatannya. Subkegiatannya dicocokkan pagunya sudah betul atau belum. Kemudian indikatornya sudah sesuai dengan DPA Bapak Ibu atau belum. Selanjutnya setelah profil dari masing-masing subkegiatan sudah terinput atau terekam, kita lanjut ke menu rencana. Ada 3 rencana: rencana keluaran, rencana ROPK, sama anggaran kas. Eh, untuk rencana keluaran, dari keluaran yang Bapak Ibu inputkan sebagai profil subkegiatan di menu Renja tadi, perlu dibuat rencananya dari bulan Januari sampai Desember. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada rencana keluarannya Januari sampai dengan Desember seperti apa. Oh, ini kebetulan sudah di-approve. Saya approve dulu. Nilainya seperti ini. Kita coba untuk subkegiatan yang belum menginput rencana keluaran tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini, semuanya 0, totalnya juga masih 0. Bapak Ibu tinggal klik aksi ini di simbol pena atau ikon pena. Nanti akan muncul informasi subkegiatannya, keluaran yang sudah diinputkan di profil subkegiatan tadi. Targetnya tadi 2 orang. Kemudian 2 orang ini akan diberangkatkan diklat di bulan apa, tinggal dimasukkan misal di semester 1, misal di bulan Mei 1, kemudian di semester 2 1, bulan Oktober 1. Dan klik simpan. Untuk rencana keluaran cukup mengisi 1 tabel ini aja. Kemudian kita lanjutkan ke ROPK fisik. ROPK fisik seperti Monefku yang lama, masih sama. Hanya ada sedikit fitur yang saya rasa akan mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan inputnya. Ini saya improve dulu. Jadi untuk ROPK fisik, sub, subkegiatannya dicari, subkegiatan Bapak Ibu, kemudian di sisi kanan aksi ada input. Oh, salah subkegiatan. Nah, di sini akan memunculkan informasi program kegiatan subkegiatan, kemudian ada grafik perbandingan angka subkegiatan tersebut dengan ROPK fisiknya.
di mana seharusnya ROPK fisik ada sedikit di atas angkas atau rencana keuangannya. Sekaligus memunculkan informasi keluarannya, keluaran dari subkegiatan ini. Kemudian ROPK fisik sama dengan yang Monefku sebelumnya ada 3 tahap: persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian di bawah tabel ini kami tambahkan penjumlahannya untuk masing-masing bulan. Kemudian kami jumlahkan kumulatifnya, serta kami munculkan angka kumulatifnya berapa, sehingga nanti akan muncul perbandingan keuangan dan rencana fisiknya. Kemudian kita lanjut ke menu rencana anggaran kas. Rencana anggaran kas di sini sudah kami uploadkan atau admin uploadkan di Monefku ini berdasarkan data yang didownload dari SIPD Penatausahaan. Namun untuk yang sudah terupload baru murni dan pergeseran 1. Nanti akan kami update ke pergeseran 2 dan pergeseran 3. Fungsi dari menu ini, menu rencana anggaran kas, hanya untuk cross-check saja barangkali ada data angkas yang belum sesuai yang kita uploadkan. Kemudian kita lanjut ke menu Monef. Menu Monef di sini mungkin seperti dashboard ya, dashboard Monef. Di sini ada drop down bulan, bisa dipilih mau mau memunculkan data di bulan apa. Januari yang lalu-lalu bisa dibuka, masih bisa dibuka. Nah, kemudian untuk inputnya setiap bulan tanggal 1 sampai dengan 5 itu Bapak Ibu cukup cari subkegiatannya. Kemudian di kolom paling kanan ada kolom progres, diklik gambar penanya. Nah, di sini akan memunculkan seluruh bulan untuk subkegiatan tersebut. Nah, di sini mungkin sedikit pembaruannya ya, Bapak Ibu. Di Monefku yang lama, eh, kita akan melakukan klik di subkegiatan itu, kemudian ada drop down, 3 drop down, ada input keluaran, input realisasi fisik, sama input permasalahan. Nah, itu kami sederhanakan di Monefku 3.0, jadi sekali klik di bulan, satu kali klik di bulan yang mau diinputkan, misal diklik di bulan Maret, akan langsung tertampil seluruh informasi yang perlu diinputkan oleh Bapak Ibu. Jadi mulai dari realisasi keluaran, realisasi keuangan untuk cross-check saja, nanti realisasi keuangan kami juga yang upload. Kemudian untuk realisasi fisik, diinputkan untuk masing-masing aktivitas di dalam ROPK-nya, sama permasalahan dan tindak lanjut. Permasalahan dan tindak lanjut juga sudah kami sederhanakan. Sebelumnya untuk masing-masing keuangan, permasalahannya sendiri, fisik sendiri, permasalahan keluaran juga sendiri. Ini kami gabungkan menjadi satu, harapannya bisa lebih informatif. Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan baik nggak ya? Terdengar Mas, walaupun lebih kecil dari yang tadi. Oh, oke. Volumenya dinaik. Volume saya yang saya naikkan aja. Baik, matur nuwun Mas Indra.
Ini masih saya tutup. Sebentar saya tutup dulu. Yang bulan Maret. Maret. Jadi kalau kondisi tadi ada gambar kunci, Bapak Ibu, itu artinya sesi untuk menginput bulan tersebut belum kami buka atau sudah kami tutup. Kalau kondisinya terbuka, berarti gambarnya akan berubah menjadi pena warna biru ini. Untuk realisasi keluaran, seperti Monefku 2.0, tinggal diinputkan berapa jumlah realisasi keluaran Bapak Ibu di bulan tersebut. Karena kita klik di bulan Maretnya berapa. Contoh, ada satu keluaran, Bapak Ibu tinggal pilih, oh ya, ini ada tambahan fitur, mungkin mirip dengan suratku, Bapak Ibu mungkin sudah familiar, bisa upload file maupun mencantumkan link bukti dukung. Link bukti dukung untuk mengakomodir bukti dukung yang lebih dari 1 MB. Misal file ini terus dokumen 2 gitu ya. Tinggal klik simpan gitu. Itu. Kemudian untuk realisasi fisik di tabel awal ini hanya menampilkan angka saja, tidak bisa diedit langsung di tabel ini, tapi menginputnya atau mengeditnya di tabel di bawahnya. Untuk masing-masing aktivitas ada gambar pena di kolom paling kanan, tinggal diinputkan. Misal KAK pemeliharaan Monefku, 12. Misal sebagai contoh nih Bapak Ibu, mohon maaf adanya PDF rekomendasi, kita simpan dulu. Nah, berhasil, salah satu tandanya berhasil, link atau file bukti dukungnya akan terlampir di kolom bukti dukung. Dan di atas juga akan menjumlahkan di bulan tersebut, dalam hal ini di bulan Maret, ada 13, ada bobot 13 inputan di bulan Maret. Karena kita baru inputkan satu ini. Kemudian untuk permasalahan dan tindak lanjut tadi saya sampaikan, untuk permasalahan keluaran, fisik dan keuangan kami jadikan satu. Monggo kalau mau Bapak Ibu tetap pisah tidak apa-apa. Misal permasalahan keluaran, terus fisik dicantumkan seperti itu tidak apa-apa. Mau langsung direkap menjadi satu juga tidak apa-apa. Seperti itu untuk menu yang terakhir, menu laporan, generate laporan. Kita bisa memilih jenis laporannya dulu, mau uh, sementara ini tersedia 4 jenis laporan: APBD bulanan yang memuat kinerja fisik, keuangan, dan keluaran menjadi satu. Misal dipilih bulannya, tampilkan. Nah, ini kalau terpotong seperti ini karena kita menggunakan tabel overflow, perlu digeser ke kanan.
atau diekspor PDF. Kemudian untuk yang kedua, laporan rencana aksi. Ini memuat rencana-rencana yang sudah Bapak Ibu inputkan di Monefku, baik untuk keluaran, fisik, eh, keuangan yang kami uploadkan, sama seharusnya di Renstra juga ya, IKP juga seharusnya tercantum, tapi ini masih on proses, on progress. Kalau untuk tabel ini dapat bisa diekspor ke Excel. Kemudian untuk lampiran raport bisa dipilih eh, bulan yang mau di. Sebenarnya normalnya ini saya buatkan secara manual setiap triwulan untuk lampiran raport Bapak Ibu. Tapi di Monefku yang 3.0 bisa di ekspor untuk masing-masing bulan. Jadi akan memunculkan predikat kinerja masing-masing subkegiatan berdasarkan penilaian yang sering kita gunakan dalam Rakorda Bank 40, 40, 20 untuk fisik 40, keuangan 40, pelaporan 20. Satu lagi yang baru ini laporan evaluasi terhadap hasil Renja atau Form E81 dalam Permendagri 86 maupun Perbup 58 2018. Ini outputnya untuk masing-masing triwulan. Mungkin seperti yang saya share kemarin di grup hari Jumat, yaitu kan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD, sehingga harapannya dengan adanya fitur ini, ketika Bapak Ibu membutuhkan laporan evaluasi terhadap hasil Renja, karena Bapak Ibu sudah menginputkan rencana maupun realisasinya di Monefku, bisa langsung mendapatkannya di aplikasi ini juga. Dan juga sudah bisa diekspor ke Excel. Kemudian tadi saya ingin menyampaikan yang Monef, di menu Monef ada kolom penilaian Bapak Ibu. Jadi ini nanti penilaian feedback nilai pelaporan yang Bapak Ibu sampaikan, eh, input realisasi fisik, input keluaran, kemudian input permasalahan dan tindak lanjut, nanti akan kami nilai relevan atau tidak dengan misal ada deviasi tapi permasalahan di sini heal, itu nanti ada keterangan tepat dan tidak tepat. Kalau memunculkan belum dinilai artinya eh, pelaporan Bapak Ibu belum belum kami berikan nilai seperti itu. Fitur mungkin ini fitur untuk ini ya memantau Bapak Ibu Kasubag Perencanaan maupun perencana di OPD untuk memantau eh, pelaporan subkegiatan di perangkat daerah Bapak Ibu seperti apa. Kemudian untuk menu rencana tadi, menu rencana yang keluaran. Nah, di sini juga akan menampilkan statusnya sedang diproses, sedang diinput atau sedang diverifikasi atau sudah disetujui. Fungsi kolom status ini di ROPK fisik pun ada status silang sama nanti centang kalau sudah diinput dan di approve seperti ini contohnya. Kemudian oh ya ada buku pedoman Bapak Ibu selain di lampiran suratku dan link yang saya share di Zoom meeting, di aplikasi juga ada di samping pojok kanan apa nama perangkat daerah Bapak Ibu ada gambar buku atau panduan.
Panduannya ada di situ, kemudian di sampingnya ada hotline atau call center, akan diarahkan ke WhatsApp kami di Baperida apabila menemui ya, ada bug atau ada pertanyaan, kendala dalam menginput, bisa ditanyakan langsung ke WhatsApp kami. Di menu ini juga ada profil sama setting untuk mengganti apa password Bapak Ibu. Sepertinya sudah semua terbahas. Eh, Mungkin kita bisa lanjut ke diskusi. Saya kembalikan dulu ke Bu Kapit. Matur nuwun. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Dik. Tentang Moneku yang baru 3.0, monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ingin didiskusikan, yang jelas ini harapan kami memang Monek ini nanti bisa lebih informatif, mudah digunakan, dan pastinya nanti mengurangi ini Bapak Ibu komplain dari OPD, karena Bapak Ibu baik para OPD maupun teman-teman bisa langsung melihat tentang kondisi kategori apakah sudah diisi, kemudian itu kategorinya rendah, sedang atau tinggi atau sangat tinggi. Ya, monggo Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sini Bapak. Dari Kapanewon Kalibawang. Halo. Oke, dari Kapanewon Kalibawang izin bertanya. Kalibawang. Oke, terkait dengan penyusunan ROPK fisik, barangkali dikasih contoh, tampilannya bagaimana kan DPA 2026 itu kan kita ada efisiensi, sementara keluaran kegiatan kita banyak yang tidak teranggar, misalnya untuk kegiatan belanja minum rapat di koordinasi sinergi untuk kegiatan pelayanan publik itu ada di DPA masih tertera ada 5 keluaran belanja, rapat itu, tapi anggarannya nol. Artinya itu bagaimana keluaran fisiknya itu masih kita cantumkan di RUPK atau tidak. Kemudian kalau kita cantumkan keluaran fisik yang notabene tidak ada anggarannya itu bagaimana dengan nanti grafiknya ya, antara fisik dan keuangan. Itu karena di Kapanewon itu kemarin akibat efisiensi itu untuk aktivitas lapangan dan rapat itu hampir semua di delete. Tinggal rapat untuk musren bangtok, yang lain untuk rapat-rapat itu di delete. Terkait dengan keluaran keluaran fisik maupun keluaran di ROPK itu nanti dicantumkan tidak ya yang tidak ada anggarannya yang menjadi nol itu. Terima kasih. Ya, satu-satu mohon ya, biar nanti tidak terlupakan. Untuk dari Kapanewon Kalibawang, hampir di semua OPD itu Bapak, jadi untuk rapat makan minum semuanya tidak ada kecuali yang itu melibatkan masyarakat. Mungkin bisa dicontohkan Mas Dari untuk yang ROPK-nya bisa diperlihatkan yang ada makan minumnya. Izin menyambung ya Bu Kapit. Jadi untuk
apa aktivitas ya, aktivitas rapat eh, yang tidak eh, teranggarkan. Jadi kebetulan di tempat kami Pak di Pak Pur di kegiatan yang kami laksanakan itu ada misal koordinasi pengendalian pembangunan PBD Triwulan ini Rakordal Bang. Eh, karena internal em, meskipun bupati dan kepala perangkat daerah tidak dianggarkan makan minum rapat, tapi aktivitasnya tetap kita munculkan. Nah, sebenarnya untuk memasukkan aktivitas yang tidak teranggarkan itu kan nanti akan mengakibatkan ROPK fisiknya lebih tinggi daripada rencana Keuangan. anggaran kasnya. Sehingga tidak, menurut saya tidak menjadi masalah, tidak melanggar, tidak melanggar atau tidak menabrak eh, ketentuannya. Ketentuannya kan ROPK fisik harus lebih tinggi dari ROPK keuangan atau anggaran kas. Jadi tetap bisa dimasukkan aktivitasnya yang menggambarkan pelaksanaan subkegiatan tersebut di satu tahun anggaran seperti apa. Seperti itu mungkin Pak Pur, saya Oke, kembalikan ke Pak. Ibu. Mas, sebentar Mas Hari. Itu kita normatif saja, artinya idealnya kalau tidak ada anggaran itu kita wajib untuk melaksanakan kegiatan aktivitas rapat atau bisa tidak ya? Karena PPTK juga kadang gini, kita berbenturan sama PPTK. Kita kan nggak buat LPJ karena keluarnya itu juga tidak beranggaran. Nah, terus kalau kita nggak buat LPJ, kegiatannya itu baiknya itu tetap dilaksanakan sesuai dengan keluaran DPA atau bisa tidak dilaksanakan seperti itu. Kalau tidak dilaksanakan artinya kan kita tidak eh, di ROPK fisiknya kan kita tidak mencantumkan. Iya Pak, mungkin untuk apa pembatasan aktivitas apa saja yang masuk gitu ya Pak ya. Oke. Eh, Ketika itu berhubungan dengan keluaran eh, mengacu ya. Aktivitas-aktivitas yang disusun sebaiknya mengacu terhadap pencapaian keluaran di subkegiatan tersebut. Misal keluaran di subkegiatan saya ini kan di subkegiatan kami ada 10 laporan. Nah, 10 laporan itu 4 diantaranya hanya akan bisa tersusun ketika Rakordal Bank terlaksana. Mbak Ibu mohon izin jam 10 kita berdiri sebentar. Ya, izin kita teruskan, Gih. Pak. Oke.
Tadi sampai oh ya, aktivitas yang dicantumkan di ROPK sebaiknya yang mengacu terhadap pencapaian keluaran di subkegiatan tersebut. Gitu Pak, mungkin apa Ya Pak. pun baiknya. Nah, kemudian terkait dengan bukti fisik kan kita sampai dengan 3 bulan ini kan misalnya untuk rakor tingkat Kapanewon itu kan kemarin kita tidak sepakat untuk tidak diadakan. Nah, itu nanti bukti fisiknya apa yang mau? Kan biasanya kita kan foto dokumen rapat dan mungkin untuk rapat yang lain seperti itu, aktivitas lapangan dan sebagainya kan bukti fisiknya kan foto kegiatan. Kalau kita tidak melaksanakan kegiatan nanti terus bukti fisiknya apa ya Mas kira-kira ya? Artinya itu secara konsisten tidak direncanakan secara konsisten ya Pak. Ya, nggih, karena kaitannya dengan kemarin itu kan sudah anggaran nol. Jadi kan kalau anggaran nol ya memang nggak mungkin kita mengadakan kegiatan toh, Mas. Oke. Eh, ada tambahan Bu Kapit mungkin? Mohon maaf untuk yang tadi bawah, jadi ketika itu aktivitas yang itu ada di DPA meskipun tidak teranggarkan karena itu menyangkut outputnya Kapanewon, harusnya tetap dilaksanakan Bapak. Seperti misalnya di kami, untuk di Baperida itu kegiatan sebagian besar adalah kita adalah rapat, dan rapat tidak ada anggaran, sama kita juga tidak ada Bapak, cuman rapat tetap kita laksanakan, koordinasi tetap kita laksanakan, bahkan seperti kita ketahui bersama, kita pengendalian tiap bulan maupun triwulan kita juga tetap laksanakan. Jadi sebaiknya meskipun tidak teranggarkan, ketika itu sesuai dengan tupoksi dan itu menjadi nanti outputnya di Kapanewon, sebaiknya tetap dilaksanakan. Oke, barangkali gini biar fair misalnya nanti di rapat itu diganti koordinasi. Misalnya kemarin yang bukti fisik rapat itu nanti rapat di suatu tempat, kan yang dulu ada makan minum sekarang menjadi koordinasi yang sifatnya lebih simpel, mungkin di tempat ruang Ya, Pak Panewu gitu bisa, Mas. bisa Bapak, misalnya ngobrol meskipun tidak ada pakai snack, itu bisa dilakukan, tetap bisa dilaksanakan, koordinasi tetap harus dilaksanakan, jangan sampai nanti tidak ada anggarannya, tidak ada makan minum, jadi tidak ada koordinasi, nanti semuanya jadi tersumbat macet. Bapak nonton ya. Terima kasih informasinya, turun. Ada yang lain, monggo Bapak Ibu. Izin Bu, selamat siang. Iya, monggo. Ini dari kami dari Selamat siang. BPBD Kulon Progo Bu. BPBD ini Mau menanyakan untuk pengisian rencana fisik dan keluaran ini. Apakah kita harus di sesi aktif yang murni dulu baru divalidasi, atau yang pergeseran 2 dan 3 kita ikutkan juga Bu? Pergeseran. bisa diulang. Terima kasih Bu. Bapak Untuk mohon maaf. Apa bisa diulang? keluaran, ini kan kita untuk pengisian rencana keluaran dan fisik. Rencana fisik dan keuangan. Di seksi aktif murni dulu pertama. Oh, nggih. Nggih. Di seksi aktifnya di murni 2020. Nah, setelah itu kan kita ikut Putus-putus Bapak. kita ikut di pergeseran 2 dan 3. Itu pengentriannya itu apakah sekaligus di seksi aktif 1, seksi aktif murni dulu, lalu kita rubah ke seksi pergeseran 2, lalu kita rubah di pergeseran 3. Apakah sekaligus atau nunggu dari Baperidanya untuk validasi? Halo Mas Hari. Monggo Mas Hari. Ada lagi dijawab Bu Kapit.
Gih, Pak, untuk inputnya, karena nanti akan dibandingkan dengan angkasnya tadi untuk efisien waktu dan energi, sepertinya nanti eh, sesinya itu sesi terakhir yang aktif atau pergeseran. Infonya tadi pergeseran 3. Jadi sementara ini di aplikasi baru ada 2 sesi, sesi murni dan pergeseran 1. Kemudian nanti ada pergeseran 2 dan 3. Nanti setelah kami uploadkan angkas pergeseran 3, sesi aktifnya akan saya ubah ke pergeseran 3. Bapak Ibu input di sesi pergeseran 3. Untuk sesi-sesi sebelumnya nanti saya kopikan dari sesi pergeseran 3. Jadi data ROPK-nya ini akan tetap terbaca dari seperti itu mungkin Bapak. Sekaligus kalau sesi murni itu kan angkasnya Dais masih di bulan Januari semua kasusnya. Nanti ROPK-nya grafiknya nggak bisa terlihat apa grafik kenaikannya. Mungkin seperti itu Pak Win. Siap Pak. Nanti Pak Winarno. Ibu siap Bu, udah paham Bu. Ini Terima kasih. sama-sama. Monggo yang lain. Bapak Ibu masih ada yang perlu kita diskusikan? Ya, izin Ibu dari Big Four. Jadi di Quora monggo. Oke. Di Quora kan sudah sampai di pergeseran 3 nggih. Lalu saya mengulang kembali pertanyaannya Pak Winarno karena di kami tadi suaranya agak kurang jelas, ada noise-nya jawabannya dari Pak Hari. Untuk yang sudah melakukan pergeseran 3 itu berarti sekarang ngisinya di ngisi atau mboten, itu saya pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, jika ngisinya di sesi aktif ngisi, di sesi pergeseran 1 ngisi, nopo langsung di pergeseran 3-nya. Cakap Mungkin bisa diulang tadi Mas Hari penjelasannya. Oke, suaranya sudah terdengar dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga? Ya, sekarang sudah. Karena tadi menggema. Untuk input yang akan kita laksanakan nanti akan ada di sesi aktif pergeseran 3. Untuk di aplikasi saat ini masih murni dan pergeseran 1. Nanti akan kami tambahkan sesi pergeseran 2 dan pergeseran 3 sekaligus upload angkasnya. Bapak Ibu, baik yang melakukan pergeseran maupun tidak, silakan input di sesi pergeseran 3. Untuk data ROPK maupun rencana keluaran murni pergeseran 1 dan pergeseran 2 nanti akan kami kopikan dari apa yang Bapak Ibu inputkan di pergeseran 3. Jadi yang terbaru nanti kami kopikan ke yang sebelumnya. Baik, terima kasih penjelasannya. Ini Bapak Ibu mungkin saat ini belum ada pertanyaan atau belum terpikirkan masukan, kritik maupun sarannya. Nanti sembari menginput bisa memberikan masukan melalui link yang sudah saya berikan di
chat s.id/kordalevkp. Di situ ada microsite, ada materinya, ada link Monef Oichat ini, ada daftar hadir sekaligus sertifikat serta memberikan masukan serta saran. Mungkin nanti karena ini ternyata banyak yang nggak bisa masuk, kami tambahkan link YouTube rekaman ulang dari rapat kita melalui Zoom meeting ini. Begitu mungkin Bu Kapit. Atur nuwun. Sementara nanti, nanti bisa untuk pertanyaan bisa disusulkan apabila nanti Bapak Ibu tadi yang masih kurang jelas atau Bapak Ibu yang belum bisa masuk, nanti ada link YouTube-nya yang disampaikan. Jadi, jika tidak ada lagi yang kita diskusikan, kami akhiri sosialisasi pada pagi hari ini. Dan nanti untuk bulan nanti di awal April, nanti mungkin Mas Dari nanti akan disampaikan di grup ya, nanti kapan monefnya akan dibuka, karena ini masih menunggu dari Kominfo. Nanti akan informasi selanjutnya akan disampaikan di grup. Mengatakan Bapak Ibu, kami akhiri pertemuan pada pagi dan siang hari ini. Kami mohon maaf apabila sarana prasarana tidak memenuhi. Kami akhiri dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.